Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar di kelas 4 di buku tema kalian itu tema 8, yaitu pembelajaran yang pertama. Kalau halaman bukunya adalah halaman 2. Nah, baiklah, kakak mulai aja. Di sini Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat, mereka berlibur yaitu di tempat wisata yang namanya Telaga Warna. Nah, ini kita akan belajar tentang cerita asal mula Telaga Warna. Baiklah, kakak akan lanjutkan aja ini. Nah, ini ada sebuah bacaan. Nah, bacaan ini nanti menceritakan tentang asal mula Telaga Warna. Setelah kalian membaca asal mula Telaga Warna ini, cerita ini, nanti biasanya kalian atau guru kalian itu akan memerintahkan kalian mengerjakan latihan, yaitu latihannya di sini ada 5 ini di bawah bacaan ini. 1, 2, 3, 4, 5, jadi lebih kurang ada 5. Nah, ini nanti akan kalian jawab. Kalian bisa menjawab setelah kalian membaca cerita tersebut. Baiklah, ini kakak hanya memberikan atau menceritakan ceritanya secara singkat saja, garis besar, menurut gaya bahasa kakak aja atau menurut cerita kakak aja. Nah, baiklah. Judul ceritanya adalah Asal Mula Telaga Warna. Asal Mula Telaga Warna. Nah, jadi ringkasan ceritanya adalah, dahulu kala di Jawa Barat itu ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Ini anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu kehadiran anak. Nah, kemudian raja dan permaisuri ini mereka pergi bertapa di hutan. Nah, di hutan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mereka dikaruniai anak. Akhirnya Tuhan pun Allah mengabuli doa mereka sehingga mereka dikaruniai seorang putri. Nah, putri raja ini dari kecil sampai besar itu sangat disayangi oleh raja dan permaisuri. Nah, di saat umur putri raja ini umurnya 17 tahun, sehingga mereka, raja dan permaisuri, memperingati hari ulang tahun putri ini. Nah, raja dan permaisuri memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah kalung permata berwarna-warni. Nah, di saat mereka mengasihkan kalung ini, ternyata Tuan Putri tidak menerimanya, menolaknya. Kemudian permaisuri membujuknya lagi, ternyata tidak, sehingga ditepisnya kalung ini sehingga jatuh berserakan. Ratu atau permaisuri ini sangat sedih. Dia menangis. Rakyatnya pun melihat permaisuri sedih menangis, rakyatnya pun ikut menangis, sehingga tangisan dari rakyatnya dan permaisuri inilah yang menjadikan sebuah telaga warna ini, sehingga airnya lama-lama makin banyak. Terjadilah yang namanya telaga warna. Jadi air itu bercampur dengan permata yang berwarna itulah, sehingga telaga ini disebut telaga warna. Nah, baiklah, kita lanjut aja langsung ke latihan. Nah, ini latihannya, perhatikan. Ini latihan yang pertama. Yang pertama ini kakak bacakan. Siapa tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Oke, kita lihat bacaannya dulu. Tokoh nomor 1 dalam cerita tersebut.
Jadi tokohnya yang ada ini, yang pertama yaitu raja, nah kemudian yang kedua permaisuri, yang ketiga putrinya, putri raja, dan yang keempat adalah di sini ada rakyat. Nah, kita lihat ada rakyat. Ini kita lihat rakyat. Nah, ini dia. Rakyat. Oke, ini dia. Seluruh rakyat. Jadi ada 4 tokoh dalam cerita tersebut. Jadi kalian tulis saja di sini. Tokohnya ada 4. Raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Kemudian yang kedua, pertanyaannya di mana raja melakukan pertapaan? Jadi jawabnya raja melakukan pertapaan. Kita lihat bacaan di sini. Nah, ini dia. Raja melakukan pertapaan di hutan. Nah, di hutan kita tulis saja di sini, di hutan. Nah, nomor 2-nya di hutan. Oke, nomor 3. Pertanyaannya, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Jadi jawabnya ini, kita lihat bacaan. Oke, ini dia hadiahnya, yaitu kalung terbuat dari untaian permata warna-warni. Jadi itu hadiahnya. Oke, soal nomor 4. Soalnya perhatikan, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Jadi alasannya dia menangis karena karena si putri ini setelah diberi kalung, dia tidak mau menerima. Dia tidak suka kalung pemberian raja dan permaisuri. Kalung itu malah diejeknya sambil menepis tangan permaisuri. Itu yang membuat permaisuri sedih. Oke, perhatikan lagi kelima. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Jadi sifat putri itu kasar. Dia menunjukkan sikap, yaitu membuang atau tidak menyukai kalung pemberian raja dan permaisuri. Jadi sikapnya kasar dengan cara menepis kalung tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga video kakak ini bermanfaat untuk kita semua.